Bab 1013, Buku Jahat. Menghadapi kekuatan kekacauan yang mengerikan ini, Funi terlihat sangat tenang. Dia tiba-tiba memegang pedang di tangan kanannya dan menekan ke depan dengan ringan. Bangel. Jiwa pedang keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Bang. Begitu kedua kekuatan bertemu, area langit berbintang langsung menjadi abu. Di belakang Funi, Sander Ye diselimuti jiwa pedangnya dan terlindungi dengan baik. Tetapi pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah. Dan seorang pria perlahan berjalan ke arahnya. Melihat pria ini, mata Funi tiba-tiba menciut. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan pedang Funi perlahan mulai melemah. Pria itu memandang Funi, perlahan mengulurkan tangannya, dan berkata dengan lembut, "Funi." Suara familiar ini membuat seluruh tubuh Funi gemetar. Dan air mata langsung mengalir dari matanya. Dia memiliki pikiran yang jernih dan tahu bahwa ini adalah ilusi batin. Akal sehat memberitahunya bahwa dia harus menghunus pedangnya. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menggunakan pedang ini apapun yang terjadi. Saat ini, jiwa pedang miliknya mulai hancur berkeping-keping. Dan kekuatan kekacauan masih ada. Hanya butuh beberapa tarikan napas untuk menenggelamkan dirinya dan Sander Ye. Funi tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan memandang pria yang berjalan semakin dekat di depannya. Dia menangis. "Maaf. Maafkan aku." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba meraung. Bang! Ribuan sinar pedang keluar dari tubuhnya. Namun, tidak satupun dari ribuan cahaya pedang yang menembus pria di depannya. Ilusi di sekitarnya hancur dan dimusnahkan lapis demi lapis. Tapi saat ini, kekuatan kekacauan sudah menguasai dirinya dan Sander Ye. Bang! Kekuatan kekacauan yang kuat langsung membuat dia dan Sander Ye terbang satu orang dan satu buah terbang hampir 10.000 kaki jauhnya. Untungnya, Funi berdiri di depan Sander Ye yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sehingga tidak mendenta banyak kerusakan. Tapi Funi terkena. Darah perlahan mengalir dari sudut mulut Funi. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata, dia dan Sander Ye sudah berada di bidang bintang yang tidak diketahui. Tidak terlihat lagi dewa hukum roh jahat. Cahaya dingin melintas di mata Funi. Dia hendak menghunus pedangnya. Tiba-tiba, bintang-bintang di sekitar bidang bintang mulai bergetar hebat. Dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar bintang berwarna merah darah dan menuju ke arah Funi dan Sander Ye secara tiba-tiba. Teknik bintang jahat. Miliaran bintang berkumpul. Dan aura itu sudah begitu kuat hingga membuat orang putus asa. Menghadapi bintang-bintang yang tak ada habisnya. Mata Funi juga menunjukkan ekspresi kesungguhan yang langka. Dan dia memegang pedang di antara alusnya di tangan kanannya. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke bumi. Sedikit keganasan muncul di mata Funi. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas ke depan. Hancurkan! Bang! Pedang ini menebas. Dan cahaya pedang meledak dari langit dan bumi seperti air terjun. Gemuruh. Miliaran bintang terus meledak menuju area Funi dan Sander Ye seperti hujan lebat. Dan ledakan yang menekakkan telinga terus bergema. Cahaya pedang dan cahaya bintang terus pecah dan musnah. Dan gelombang kejut kekuatan yang menakutkan terus bergetar dari segala arah. Entah berapa lama kebuntuan berlangsung. Cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit. Dan bintang yang tak terhitung jumlahnya dipotong-potong dan dimusnahkan. Dalam cahaya pedang, tubuh Funi berputar. Dan dia menebas dengan pedangnya. Hancurkan! Bang! Pedang ini menebas dengan keras. Dan seluruh bidang bintang mulai hancur sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, perubahan terjadi lagi. Dan api aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Dalam sekejap, Funi dan Sander Ye terkepung. Api Dharma kekacauan. Dengan munculnya api tersebut, suhu di lapangan tiba-tiba meroket. Dan di kejauhan, tubuh Sander Ye yang terbaring mulai menggeliat. Lalu mulai kehilangan akal sehatnya. Bahkan kekuatan pedang tak tertandingi miliknya tidak dapat menahan api Dharma kekacauan ini. Saat menyadari pemandangan ini, ekspresi Funi sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke antara alisnya. Dan dalam sekejap, dia dengan paksa mematikan api. Api negatif langit.
Funi mengacungkan jarinya. Dan api negatif langit berubah menjadi sinar api dan terbenam di alis Sander Ye. Kemudian, topeng api menyelimuti Sander Ye. Saat topeng api itu muncul, tubuh Sander Ye yang hendak meleleh berangsur-angsur kembali normal. Melihat pemandangan ini, Funi mengalihkan pandangannya. Dia melihat sekeliling. Dan api kekacauan itu tiba-tiba melonjak ke arahnya dan Sander Ye seperti gelombang. Kilatan keganasan terpancar di mata Funi. Dan tiba-tiba dia menghentakkan kaki kanannya. Weng! Funi berubah menjadi cahaya pedang dan bangkit dari tanah. 10.000 kaki di atas. Funi tiba-tiba menukik ke bawah lagi. Jibi! Pedang ini merobek dunia dengan paksa. Dan api kekacauan yang tak terhitung jumlahnya juga membuat lubang besar pada saat ini. Saat pedang itu jatuh ke tanah, kekuatan pedang yang menakutkan tiba-tiba melonjak. Dan semua api kekacauan segera diguncang oleh pedang dan surut seperti air pasang. Funi kembali membuat tebasan horizontal. Cahaya pedang langsung menyebar hingga jutaan kaki jauhnya. Semua api kekacauan dipotong berkeping-keping oleh pedangnya. Funi tiba-tiba menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya dan menusuk pedang di depannya. Hancurkan! Bang! Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dan waktu di sekitarnya mulai hancur dan menghilang sedikit demi sedikit seperti cermin. Setelah beberapa napas, dia dan Sander Ye kembali ke ruang dan waktu semula. Kemudian Dewa Hukum Roh Jahat berdiri tidak jauh di depannya dan Sander Ye. Dewa Hukum Roh Jahat menatap Funi. Tiba-tiba dia membuka telapak tangannya. Dan sebuah buku kuno tebal berwarna darah muncul di telapak tangannya. Dia tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Buku kuno berdarah itu berubah menjadi kata-kata berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar. Pada saat yang sama, ruang dan waktu di sekitarnya berubah lagi. Sander Ye dan Funi muncul di dunia buku. Di sekelilingnya, karakter darah yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbang. Padat dan tak ada habisnya. Buku jahat. Itu berisi kejahatan yang tak ada habisnya di alam semesta yang tak ada habisnya. Ketika bencana kosmik terjadi di setiap alam semesta, dia akan menyaring sisa pikiran jahat di alam semesta itu menjadi satu kata setelah kehancuran alam semesta itu alam semesta yang paling sesat dan jahat. Dan dia menyusun semua huruf jahat menjadi sebuah buku. Buku jahat. Buku jahat adalah dunia yang jahat. Ketika Funi dan Sander Ye memasuki dunia yang jahat ini, dunia mulai mengeluarkan darah yang sangat menakutkan. Funi juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sudah bertarung melawan banyak master kuat di masa lalu. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan penyihir dewa yang begitu kuat. Bahkan pedangnya tidak dapat mengalahkannya dengan satu serangan. Funi menarik kembali pikirannya. Dia mengabaikan kata-kata berdarah. Matanya tertuju pada Dewa Hukum Roh Jahat. Dan ketika Dewa Hukum Roh Jahat membuka bibinya untuk mengatakan sesuatu, pedangnya tiba-tiba keluar. Sasaran pedangnya bukanlah huruf jahat yang ada di sekitarnya, melainkan Dewa Hukum Roh Jahat. Wakak. Pada saat ini, tawa aneh tiba-tiba terdengar dari dunia jahat ini. Kemudian, pedang Funi mulai melambat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ternyata pedangnya sudah ditutupi oleh huruf jahat. Kejahatan pikiran memakan pedangnya. Dan yang terpenting, pedangnya dan jiwa pedang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat penandangan ini, mata Funi berkilat kaget. Seberapa murni pedangnya dan jiwa pedangnya. Namun, tidak bisa menghentikan lahapan huruf jahat ini. Funi melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia sudah meremehkan buku jahat yang aneh ini. Tanpa banyak berpikir, Funi tiba-tiba melepaskan pedangnya. Karena huruf jahat itu suatu saat sudah tiba di hadapannya dan hendak mengkanibal dirinya. Mata Funi perlahan tertutup dan dia merentangkan telapak tangannya. Bum-bum. Di telapak tangannya, dua cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Cahaya pedang yang kuat dan ilmu pedangnya mengguncang huruf jahat dan darah jahat di sekitarnya. Gemuruh. Kedua sinar pedang itu sekuat pelangi, membombardir seluruh dunia buku jahat dengan liat. Mencoba menghancurkan dunia buku jahat ini secara paksa. Pada saat ini, Dewa Hukum Roh Jahat tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dan tiba-tiba dia berkata, "Hukum jahat, Bang." Di sekelilingnya,
Miliaran huruf jahat tiba-tiba berubah menjadi bercak darah dan menyapu Funi bersama darah jahat di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, mata Funi menyipit. Dia tiba-tiba memegang pedang Yi di tangan kirinya. Detik berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi. Cahaya pedang, cahaya berdarah, darah jahat. Untuk sementara waktu, beberapa kekuatan terus berbenturan secara gila-gilaan di dunia jahat ini. Seluruh dunia jahat bergetar hebat. Dan gelombang kejut kekuatan yang mengerikan terus bergetar dari segala penjuru. Seperti gempa bumi besar. Sangat menakutkan. Tak jauh dari situ, ketika Dewa Hukum Roh Jahat melihat Funi memblokir huruf jahat dan darah jahat tersebut, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Harus dikatakan bahwa dia juga sedikit terkejut. Pengurus utama di depan dia begitu kuat. Dewa Hukum Roh Jahat tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, lalu mengencangkannya, "Pertahani." Dalam sekejap, huruf jahat di sekitar mereka terbakar dengan cepat. Dan darah jahat pun berubah menjadi darah membara saat ini. Bang! Saat huruf jahat dan darah jahat itu mulai terbakar, kekuatan pedang dan cahaya pedang Funi ditekan secara paksa. Ketika kekuatan pedang dan cahaya pedang ditekan, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Funi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak perlu takut kalau sudah berada pada puncaknya. Tapi saat ini, dia hanya memiliki 60-70% dan kekuatan puncaknya. Ditambah lagi fokus dia terganggu. Jadi sudah sulit baginya untuk menolak. Melihat pemandangan ini, Dewa Hukum Roh Jahat tiba-tiba melafalkan mantra kuno lagi. Dolaran sekejap, raungan jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia buku jahat. Tiwara suara ini menggelegar seperti badai yang dahsyat dan meledak ke arah Funi. Funi melirik Sander Ye di belakangnya. Matanya perlahan tertutup, dan dia menenangkan pikirannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dari antara alisnya. Dengan ganas melawan kekuatan jahat yang menakutkan di sekitarnya. Namun pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Pupil mata Funi tiba-tiba menyusut. Dia berbalik tiba-tiba. Dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyerang. Orang kuat menakutkan lainnya muncul. Funi tiba-tiba menarik Sander Ye ke belakangnya dan menebas ke depan dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang hancur. Dan Funi dan Sander Ye langsung tersingkir. Saat mereka terbang, huruf jahat dan darah jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka seperti orang gila. Bersambung. Bab 1014, hidup sangat melelahkan. Saat Funi dan Sander Ye terpental, dia dengan erat melindungi Sander Ye di belakangnya dan menahan hampir semua kekuatan. Satu orang dan satu buah mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Funi merasakan rasa manis di tenggorokannya, lalu bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya, tapi segera melepaskan jiwa pedang untuk melindungi Sander Ye di belakangnya. Di saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke depan dengan satu tangan. Pedang itu bersinar seperti bulan. Bang! Huruf jahat dan darah jahat yang terbakar di depannya segera dipaksa mundur oleh pedangnya. Biarpun huruf jahat dan darah jahat ini sangat kuat, namun pedang Funi juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, huruf jahat dan darah jahat ini agak takut dengan pedang Funi. Ketika Funi melihat Sander Ye baik-baik saja, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Puluhan ribu kaki jauhnya, ada seorang lelaki tua berdiri di sana dan mata yang tajam. Dia membawa penggaris tebal dan berat di punggungnya. Penggaris itu sangat lebar, lebih lebar dari tubuhnya, dan terasa penuh tekanan. Mata Funi terhenti pada penggaris berat di belakang lelaki tua itu. Dia merentangkan tangan kirinya, dan jiwa pedang tercurah, dan akhirnya berubah menjadi serangkaian perisai untuk melindungi Sander Ye di belakangnya, karena dia takut Dewa Hukum Roh Jahat akan menghisap darah Sander Ye lagi saat dia tidak memperhatikan. Di seberangnya, Dewa Hukum Roh Jahat melihat kerunculan tiba-tiba lelaki tua itu, alisnya berkerut dalam, dan dia sangat tidak senang. "Raja Suci Hong, apa yang kamu lakukan?" Orang tua itu berkata dengan tenang,
Dewa Hukum, aku tahu kamu menginginkan 3 garis keturunan khusus pada Sander Ye. 3 garis keturunan khusus itu bisa menjadi milikmu, tetapi menara dan pedang dia harus menjadi milik klan penyihir agung. Adapun barang suci peradaban Tianxing akan didistribusikan sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Dewa Hukum Roh Jahat menatap lelaki tua itu tanpa bicara. Orang tua itu tidak takut padanya, adil, bukan? Dewa Hukum Roh Jahat mengalihkan pandangannya dan memandang Funi dan Sander Ye di kejauhan. Oke. Orang tua itu melirik Dewa Hukum Roh Jahat dan berkata, "Selamat bekerja sama." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, sebuah penggaris berat mendatangi kepala Funi, lalu memukulnya dengan keras. Saat pukulan ini terjatuh, momentum dahsyat tiba-tiba melanda, bahkan huruf jahat dan darah jahat di sekitarnya pun langsung terpaksa mundur ke arah sekitarnya. Menghadapi kaki yang menakutkan ini, Funi tetap tanpa ekspresi saat dia menusuk dengan pedangnya. Bang! Semburan cahaya pedang meletus, dan Raja Suci Hong mundur ribuan kaki bersama penggarisnya. Kekuatan tak terlihat sekali lagi bergoyang dari lapangan, mengguncang seluruh dunia buku jahat. Ruang dan waktu berfluktuasi dalam gelombang yang sangat menakutkan. Setelah Raja Suci Hong berhenti, dia melirik lengannya yang sudah agak retak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Funi di kejauhan, dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari pengurus utama peradaban Tianxing. Apalagi kalau peradaban Tianxing tidak ada perselisihan sipil, bahkan kalau kami, klan penyihir agung, bergabung dengan aliansi jalan jahat, juga mungkin tidak akan mampu menjatuhkannya. Peradaban Tianxing. Peradaban ini adalah peradaban tingkat 5 puncak. Kalau berjuang sendirian, tidak ada peradaban tingkat 5 yang dapat menjadi lawan mereka. Setelah mendengar perkataan Raja Suci Hong, pandangan Funi tertunduk dan dia tidak berkata apa-apa. Raja Suci Hong menoleh ke arah Dewa Hukum Roh Jahat. Dewa Hukum, jangan bicara tentang aturan dunia persilatan saat ini, bagaimana menurutmu? Hal ini tentu saja karena dia merasa tidak puas dengan Dewa Hukum Roh Jahat yang hanya menonton pertandingan dari pinggir lapangan dan tidak membantu. Dan dia juga tahu bahwa tidak mungkin membunuh pengurus utama Funi dengan kekuatannya sendiri, biarpun lawannya tidak dalam kondisi puncaknya sekarang. Setelah mendengar perkataan Raja Suci Hong, Dewa Hukum Roh Jahat memandangnya dengan ringan dan hendak berbicara. Saat itu, Funi tiba-tiba menghilang di kejauhan. Wajah Raja Suci Hong tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia melambaikan penggaris beratnya di hadapannya. Bang! Pedang ini ditebas, dan Raja Suci Hong langsung ditebas oleh pedang tersebut. Namun, Funi tidak memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya. Begitu dia kembali ke Sander Ye, darah jahat sudah datang, mengincar Sander Ye di tarsah. Cahaya dingin muncul di mata Funi, dan dia mengayunkan pedangnya ke bawah secara tiba-tiba. Bang! Darah jahat langsung dipotong. Pada saat itulah Raja Suci Hong itu tiba-tiba berlari ke depan sambil memegang penggaris yang berat dengan kedua tangannya dan memukul Funi dengan keras. Dengan hantaman ini, darah jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera mendidih, menjulang setinggi ribuan kaki. Wajah Funi tanpa ekspresi, dan dia mengangkat tangannya untuk menyerang dengan pedang. Pedang sederhana. Bang! Raja Suci Hong sekali lagi terbang bersama penggarisnya, namun pada saat itu, pilar darah tiba-tiba menyapu lapangan dan tiba di depan Funi dalam sekejap mata. Funi menikam dengan pedangnya. Bang! Cahaya pedang muncul, dan pilar darah langsung diblokir. Namun saat ini, Raja Suci Hong tiba-tiba menghambur ke hadapan Funi. Dia meraung dan memukul Funi dengan penggaris yang berat. Funi melambaikan lengan bajunya dengan tangan kirinya. Bang! Raja Suci Hong itu kembali tersingkir bersama penggarisnya. Setelah berhenti, mata Raja Suci Hong melebar dan dia sedikit tidak percaya. Dewa Hukum Roh Jahat melirik Raja Suci Hong dengan ringan dan mengerutkan kening.
Orang ini terlihat cukup cakap saat tampil di atas panggung, tapi dia tidak menyangka dia begitu saja. Saat ini Raja Suci Hong memang sedang meragukan kehidupan. Menurutnya, dia seharusnya berada di level yang sama dengan Funi dan Dewa Hukum Roh Jahat, dan mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Tapi sekarang setelah mereka bertarung, dia merasa ada yang tidak beres. Wanita ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Raja Suci Hong ragu-ragu sejenak, lalu memandang Sander Ye yang terbaring tak jauh dari situ. Dewa Hukum, tahan dia, aku akan bunuh yang ini dulu. Saat dia mengatakan ini, dia ingin mengambil tindakan, tetapi ragu-ragu, lalu menoleh ke Dewa Hukum Roh Jahat. Jejak rasa jijik muncul di mata Dewa Hukum Roh Jahat. Dia membenci orang di klan penyihir agung dari peradaban Wujian, tapi demi situasi keseluruhan, dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka. Tanpa berpikir panjang, Dewa Hukum Roh Jahat melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, huruf jahat di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi pilar darah yang menakutkan dan melesat ke arah Funi. Melihat Dewa Hukum Roh Jahat beraksi, Raja Suci Hong gemetar dan bergegas menuju Sander Ye yang terbaring jauh. Melihat pemandangan ini, Funi mengerutkan kening. Tiba-tiba dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang di tangan kanannya. Bang! Pedang ini ditebas, dengan paksa menghentikan pilar darah. Namun saat ini, Raja Suci Hong sudah menyerbu ke depan Sander Ye, dan memukul Sander Ye yang tergeletak di tanah dengan satu kaki, dan tepat sebelumnya sampai, Sander Ye, yang terbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Raja Suci Hong tercengang saat melihat Sander Ye membuka matanya. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang King Xuan. Bang! Penggaris berat di tangan Raja Suci Hong langsung dihancurkan oleh pedang King Xuan Sander Ye, tetapi Sander Ye sekali lagi bikin terbang, kali ini terbang jauh, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, dan dia meludahkan seteguk darah dan mengutuk, sialan. Begitu suara itu terdengar, dia pingsan lagi. Dia terluka parah, dan dia akhirnya pulih sedikit setelah waktu berjalan lama, tetapi dia tidak menyangka akan melihat Raja Suci menebas ke arahnya segera setelah dia bangun. Tak berdaya, dia hanya bisa bangkit dan menyerang. Dan bagaimana dia bisa menahan kesaktian Raja Suci Hong dalam kondisinya saat ini? Biarpun raga jiwa pedang tidak hancur akibat hantaman tersebut, namun jiwanya tidak dapat menahannya dan menjadi ilusi, seperti asap biru, yang akan musnah seluruhnya. Pada saat ini, pedang King Xuan dengan cepat berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke alis Sander Ye, membantunya memperbaiki jiwanya. Di kejauhan, Raja Suci Hong kaget sekaligus heboh. Yang mengagetkan adalah dia tidak menyangka pedang Sander Ye begitu menakutkan bahkan bisa menghancurkan benda suci di tangannya. Pedang ini akan menjadi miliknya. Melihat Sander Ye pingsan lagi, Raja Suci Hong bergegas menghampirinya lagi. Namun saat ini, kolom darah di depan Funi di kejauhan langsung dipotong-potong oleh pedangnya. Kemudian, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk menebas Raja Suci Hong. Bang! Raja Suci Hong tertebas hampir 1000 kaki oleh pedang Funi. Namun Funi tetap tidak memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejarnya, melainkan gemetar dan mundur di depan Sander Ye. Setelah Raja Suci Hong berhenti, dia meling ke dadanya. Ada bekas pedang yang dalam di sana, yang membuat Yinia kaget dan bermartabat. Dewa Hukum Roh Jahat hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, dia seperti merasakan sesuatu dan alisnya berkerut. Dia menatap Funi, kamu menyimpan kekuatanmu. Menyimpan. Mendengar perkataan Dewa Hukum Roh Jahat, Raja Suci Hong tertegun cukup lama. Apakah wanita ini masih mempertahankan kekuatannya? Pada saat ini mata Funi tiba-tiba bersinar dengan keganasan. Dia mengatupkan kedua tangannya, dan di telapak tangannya, pedang Yi diam-diam terkondensasi. Detik berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, menyatukan tangannya dengan pedang dan menebas ke depan sebuah tebasan, hancurkan.
Jeb. Saat pedangnya ditebas, seluruh dunia jahat langsung terbelah panjang, tapi aliran darah mengalir dan mulutnya. Dia berbalik dan meraih Sander Ye di tanah, lalu bergetar dan melarikan diri dari dunia jahat. Wajah Dewa Hukum Roh Jahat seketika menjadi gelap, tubuhnya gemetar dan dia menghilang dari tempatnya. Di luar, Funi menarik Sander Ye dan bergetar, langsung melakukan perjalanan melalui puluhan juta bidang bintang. Dari sudut mulutnya, darah terus mengalir. Dia harus membawa Sander Ye kembali ke peradaban Tianxing dan menyerahkan Sander Ye ke Qimah. Namun pada saat ini, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur, dan wajah Funi menjadi gelap. Dia menebas dengan pedangnya, dan ruang dan waktu yang kabur di depannya terkoyak, namun detik berikutnya, sebuah tangan yang layu muncul. Waktu dan ruang di depannya direbut dengan ganas. Mata Funi sedikit menyipit, dia menarik Sander Ye ke belakangnya dengan tangan kirinya dan memblokir dengan pedangnya dengan tangan kanannya. Bang! Sepotong cahaya pedang pecah. Sander Ye dan Funi langsung terlempar hampir 10.000 kaki jauhnya, dan saat in ruang dan waktu di sekitarnya retok, Dewa Hukum Roh Jahat perlahan keluar sambil memegang buku jahat, dan di sampingnya ada 5 orang kuat. Neja Suci Chu, Raja Suerhong, Raja Suci Zong, Shizo, dan Wuliat. Selain itu, ada bayangan virtual, dan tangan yang layu adalah milik bayangan virtual tersebut. Namuri, itu bukanlah tubuh asli, melainkan proyeksi. Setelah Funi berhenti bersama Sander Ye, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu perlahan mengangkat kepalanya ke arah Dewa Hukum Roh Jahat dan orang-orang kuat itu tanpa basa-basi. Tiba-tiba jiwa dan raganya terbakar kembali. Nafasnya melonjak kencang. Melihat adegan ini, Dewa Hukum Roh Jahat mengerutkan kening dalam-dalam. Mata para Raja Suci itu yang penuh kehikmatan. Harus dikatakan bahwa mereka sangat takut dengan Funi di hadapan mereka, kalau dia selalu dalam kondisi prima. Tidak berani berpikir terlalu dalam. Funi tiba-tiba menarik Sander Ye dengan tangan kirinya, lalu melingkarkan tangan kirinya di pinggang Sander Ye. Detik berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Ekspresi Dewa Hukum Roh Jahat dan pemain kuat lainnya di lapangan berubah. Bintang-bintang di sekitarnya mulai mendidih pada saat ini, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, bayangan virtual itu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dia mengulurkan tangan yang layu, lalu dengan lembut menekan ke depan. Bang! Dengan tekanan ini, cahaya pedang ditekan ke tanah. Funi tiba-tiba berteriak marah dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Bang! Bayangan virtual itu segera didorong mundur hampir 1000 kakil. Saat ini, Dewa Hukum Roh Jahat dan orang kuat lainnya mengambil tindakan. Gemuruh. Di lapangan, ledakan yang memekakkan telinga bergema, sinar pedang pecah dan musnah, namun orang kuat seperti Dewa Hukum Roh Jahat juga terguncang dan mundur. Setelah beberapa detik, cahaya pedang menembus ruang dan waktu dan menghilang di ujung galaksi. Saat bayangan virtual itu hendak mengejamnya, Dewa Hukum Roh Jabal tiba-tiba berkata, dia tidak akan selamat. Orang-orang kuat itu memandang Dewa Hukum Roh Jahat, dan kemudian menyadari bahwa buku jahat di tangannya sudah menghilang. Dewa Hukum Roh Jahat menatap ke kedalaman langit berbintang, bersiaplah dan hancurkan peradaban Tianxing dan Sander Ye itu secara langsung. Di pintu masuk peradaban Tianxing, Funi memapah Sander Ye ke pintu masuk. Dia tidak membawa Sander Ye ke dalamnya, tetapi meletakkan Sander Ye di tanah. Kemudian dia dengan lembut meletakkan tangan kanannya di dada Sander Ye, dan kekuatan lembut mengalir ke dada Sander Ye. Setelah beberapa saat, Sander Ye perlahan membuka matanya. Melihat Sander Ye membuka matanya, Funi berkata dengan lembut, apakah kamu sudah bangun? Sander Ye terkejut, senior. Saat dia mengatakan itu, dia akan bangun, tetapi ternyata dia sangat lemah sekarang dan bahkan tidak bisa bergerak dengan kekuatan apapun.
Funi berkata dengan hangat, apakah kamu pernah ke Bima Sakti? Sander Ye sedikit penasaran, bagaimana senior tahu? Funi berkata, Yinia memberitahuku. Sander Ye hendak berbicara, tapi tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres dengan Funi. Saat hendak bertanya, Funi tiba-tiba berkata, aku ingin menanyakan dua hal padamu, oke? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, senior. Funi tersenyum tipis, Yinia memanggilku Kak Funi. Kamu juga bisa memanggilku Kak Funi. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kak Funi. Funi mengangguk dan berkata dengan lembut, ketika aku memasuki pagoda kecil itu, aku tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan peradaban Tianxing adalah kamu. Ini yang pertama. Saat dia mengatakan ini, tenggorokannya tiba-tiba terasa manis, dan seteguk darah keluar. Sander Ye terkejut dan segera memaksakan dirinya untuk duduk dan mendukungnya, berkata dengan suara gemetar, senior. Funi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, hal kedua. Aku selalu ingin pergi ke tempat bernama Bima Sakti, tapi sayangnya aku tidak pernah punya waktu. Aku harap ketika kamu punya waktu di masa depan, kamu akan mengambil inti aku bersamamu ke Bima Sakti dan membawaku makan makanan lezat di Bima Sakti, membawaku melihat pemandangan indah Bima Sakti, lalu menguburku di Bima Sakti. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah peradaban Tianxing di kejauhan, matanya perlahan kabur, dan dia berbisik pelan, jangan masukkan intiku ke dalam leluhur batu reinkarnasi. Aku sangat lelah karena hidup. Bersambung.